Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anizana Faiza. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan modul 7, yang mana ini tuh sambungan dari modul 6 kemarin, yaitu pembuatan CRUD pada data pelanggan. Nah, di sini pada modul sebelumnya, form pelanggan berhasil dibuat. Itu ditandai jika pelanggan controller di function create sudah menampilkan seperti ini. Nah, pada yang modul 6 kemarin sudah menampilkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan validasi inputan, menyimpan ke database, lalu menampilkan pada list tabel beserta tombol edit dan hapus. Nah, langkah pertama itu ada validasi. Di sini kita dapat menyalin kode berikut ini dan diterapkan pada function store. Dan tidak lupa untuk menampilkan error di halaman form untuk informasi error validasi Laravel. Nah, di sini kita dapat lihat pertama itu ada controllernya, function update. Nah, ini public function store. Nah, di sini sudah saya kopikan, dan tidak lupa untuk memberi slash dua kali pada codingan ini, request, jadi request all ini, agar outputnya tidak lagi seperti modul 6 kemarin. Dan untuk pesan errornya dapat dilihat di sini. Nah, di sini saya membuatnya di tiap tiap kolom ada universitasnya 12 nih. Ini seperti ini. Lanjut. Jika kita sudah mengisi form dengan benar, pasti akan tetap tampil error seperti berikut ini. Lalu silakan cek pada bagian value untuk input dan gender, dan pastikan value untuk step option sesuai dengan pengecekan validasi. Mari kita lihat di sini. Ini dia value dari gender. Lanjut ke langkah kedua, itu ada di print data. Nah, jika validasi sudah berhasil dilewati, selanjutnya memanggil model untuk melakukan insert data. Dan silakan salin kode berikut ini dan letakkan pada blok kode validasi. Nah, ini kita salin semuanya, dan kita taruh di validasi. Nah, di sini saya sudah menyalinkannya. Nah, ini dia. Ada first name, birthday, gender, email, for pelanggan, kredit data, dan ini akan berdirect ke pelanggan list. Maju, menampilkan info session success pada halaman list pelanggan untuk menampilkan informasi alert success. Nah, di sini dia. Semua sudah dipersiapkan. Seperti inilah tampilan setelah kita melakukan submit form data pelanggan. Nah, ada first data, penambahan data berhasil. Dan silakan cek menggunakan DBMS yang digunakan untuk melihat langsung ke tabel pelanggan untuk memastikan data sudah masuk dengan benar. Nah, ini kita dapat lihat di Laravel kita. Seperti ini. Database. Sudah. Langkah ketiga itu ada dari data. Nah, pada function index di pembahasan sebelumnya, kita sudah menggunakan model untuk pengambilan data. Nah, seperti ini pada sebelumnya. Dan pelanggan A akan mengambil seluruh data yang belum dihapus pada tabel pelanggan yang akan dipasang ke view. Pada view, kita akan melooping seluruh data pelanggan dan menampilkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita lihat dulu pada public function indexnya. Ada page data pelanggan, pelanggan all, return, view, admin pelanggan, index. Nah, setelah itu kita buka directory class flow templates, page tables, bootstrap table, dan profile bootstrap table, lalu search traffic search, maka akan dijumpai flow kode sebagai berikut ini. Nah, di sini saya sudah melakukan copy paste pada codingan yang ada di modul ini. Dan saya juga sudah mengpastenya di index.php. Nah, kita lihat, kita sudah mengkopinya. Lalu, saya juga sudah melakukan perubahan perubahan pada perintah yang ada di modul, yaitu berikan atribut ID pada nama tabel pelanggan pada tag tabel. Nah, ini di sini sudah saya buat. Lalu sesuaikan TH jadi kolom first name, last name, birthday, gender, email, phone, dan action. Nah, di sini juga saya sudah melakukannya. Ini. Lalu hapus seluruh tag TR yang ada di dalam tag body, karena kita akan melooping dan membuat tag TR yang baru. Namun jangan hapus tag body-nya. Nah, di sini saya juga sudah menghapus tag TR dan juga sudah membuat tag TR yang baru pada tag body. Nah, ini tag body-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tag TR yang baru. Nah, ini tag TR yang baru. Nah, ini. Lalu berikut hasil akhir setelah blok kode tabel disesuaikan. Nanti bakal hasilnya itu seperti ini.
Nah, jika sudah sesuai, lakukan looping data pelanggan dalam teks pribadi seperti gambar berikut ini. Nah, ini dia looping pada data pelanggan. Lalu, pembacaan data pelanggan sudah berhasil dilakukan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut ke langkah keempat, itu update data. Nah, perubahan data ini dilakukan dengan berpindah ke halaman edit menggunakan tag A yang meredirect ke function edit dengan membawa satu parameter berupa unique ID yang akan diperbarui. Dan siapkan root untuk mengakses function edit dengan membuka satu parameter. Nah, seperti ini rootnya. Nah, di sini kita lihat dulu rootnya. Nah, di sini ini dia, saya sudah membuat rootnya. Nah, itu. Lalu perubahan data dapat berpindah halaman edit. Menambahkan tombol edit pada kolom action di tabel pelanggan, salin kode berikut ini. Nah, kode ini akan kita salin dan kita akan menambahkan tombol edit pada kolom action. Nah, ini dia kodenya sudah disalin. Lalu pada tag TD untuk tombol edit, lalu paste tag TD untuk tombol edit di sini. Nah, ini sudah ada. Nanti akan muncul seperti ini. Perhatikan penulisan parameter satu saat menggunakan alias root. Jika hanya satu parameter, maka ditulis langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika dua atau lebih parameter, maka ditulis sebagai berikut ini. Saya tidak menuliskannya. Lalu sesuaikan function edit pada pelanggan controller untuk menerima parameter yang dikirim, lalu memanggil model find or fail untuk mencari data yang memiliki primary key yang sama dengan param 1. Nah, kita lihat di pelanggan controller, public function edit. Nah, di sini sudah sama dengan yang di modul find or fail, mencari data primary key yang sama dengan param 1. Lalu perhatikan bagian view, kita akan membuat file view baru dengan nama edit.php. Ini akan menjadi tampilan form yang digunakan untuk merubah data. Nah, di sini saya sudah membuatnya, edit.php. Nah, di sini sudah ada. Lalu duplikat file create dengan nama edit.bat, lalu lakukan beberapa hal berikut ini. Nah, di sini saya sudah menduplikatkannya dan ya, kita lihat di sini. Nah, ini edit pelanggan. Nah, di sini saya sudah mengganti nama pelanggan menjadi edit pelanggan, lalu form tambah data. Di sini data pelanggan. Ini edit pelanggan, form data pelanggan. Nah, di sini saya mengganti dengan update data pelanggan, lalu ada list seluruh data pelanggan. Nah, lalu ada action from root pelanggan update. Ini dapat dilihat, ini rootnya. Kita lihat di sini. Nah, ini juga saya sudah membuat rootnya. Ini. Lalu tambah inputan tag hidden untuk menyimpan nilai primary yang akan diperbarui sebelum class tag from. Kita lihat di sini. Ya, tag hidden dan semua nih. Di sini saya sudah melakukannya. Lalu input dengan tag hidden ini digunakan untuk menyimpan value yang tidak tampil di klien, namun saat di submit, maka inputan tersebut juga akan ikut dikirim ke server. Nah, untuk tombol simpan, ubah tag simpan menjadi simpan perubahan, ubah kelas BTN success menjadi BTN info. Nah, di sini. Nah, ini sudah BTN kelasnya. Jadi BTN info, nah BTN successnya jadi BTN info. Nah, sudah. Lalu isi setiap value untuk inputan yang tersedia sesuai dengan data yang dikirim dari controller. Nah, di sini saya sudah menyesuaikan value-nya. Nah, ini ada di sini. Untuk yang gender memiliki cara berbeda untuk memberikan value. Kita lihat di gender. Nah, di sini menggunakan angka 1 dan 2. Jadi, mengubah 1 dan 2 ini menjadi female dan male. Ini. Sudah. Nah, nantinya akan hasil akhirnya akan seperti berikut ini form perubahan data pelanggannya. Lalu selanjutnya itu menyesuaikan function update untuk menerima data perubahan, menerapkan validasi dan memanggil modal untuk pembaharuan data berdasarkan primary key yang dikirim melalui input tag hidden. Nih, sini dapat kita lihat pada public function update. Nah, ini dia, kita lihat pelanggannya. Nah, itu ada record pelanggan list, get success, pelanggan data. Nah, saya akan coba melakukan perubahan data, maka angka akan tampil seperti berikut ini. Oh ya, sebelumnya pada tabel pelanggan itu seperti yang sudah dijelaskan di modul 6 kemarin, kita harus membuat dulu tabelnya di database pada Laravel kita. Nah, di sini saya sudah membuatnya, maka sudah muncul di migration-nya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di modul 6 kemarin. Nah, di sini saya coba dulu untuk melakukan perubahan. Nah, sini pelanggan, lalu untuk melakukan perubahan kita klik action yang edit. Nah, di sini kita bisa ganti namanya dengan
Nah, maka tampilannya akan seperti ini sesuai dengan modul tadi. Ada first data perubahan data berhasil, lalu ada tiap kolom itu ada nomor, first name, last name, birthday, gender, email, phone, dan action. Nah, kita lanjut. Yaitu langkah kelima, delete data. Nah, penghapusan data ini dilakukan dengan mengakses function destroy melalui tag href dengan membawa parameter unique ID sebagai parameternya. Lalu siapkan root untuk mengakses function destroy dengan membuka satu parameter. Nah, kita lihat di sini rootnya. Nah, di sini saya sudah membuat rootnya. Pelanggan destroy parang 1. Nah, di sini juga tidak lupa untuk mengimport kelasnya. Nah, di sini saya sudah mengimport kelasnya. Nah, lalu kita lihat pada public function destroy. Nah, di sini juga saya sudah membuatnya. Nah, pelanggan void on call file parang 1, pelanggan delete return redirect ke pelanggan list. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol hapus pada kolom action di tabel pelanggan dengan kode berikut ini. Nah, pada tabel pelanggan saya akan membuat tombol hapus pada action. Kita lihat di di sini saya sudah menyalin kodenya. Ini. Lalu pada tag td untuk tombol edit diisi seperti ini. Kita lihat. Seperti ini. Lalu sesuaikan function destroy pada pelanggan controller untuk menerima parameter yang dikirim lalu melalui model find or fail untuk mencari data bagi memiliki data. Nah, jadi sudah saya tunjukkan pada pelanggan controllernya yang destroy. Nah, ini sesuai. Dan jika berhasil maka user akan diarahkan kembali ke list pelanggan beserta flash data. Nah, kita dapat combanya lagi. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada tombol hapusnya. Coba kita hapus. Klik hapus. Nah, dia akan terhapus dan menampilkan flash data penghapusan data berhasil. Nah, di sini saya sudah selesai untuk menjelaskan mengenai modul 7. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas yang diberi oleh dosen itu membuat tabel yang bernama mitra. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, pertama-tama saya membuat dulu mitra controllernya. Nah, di sini saya buatnya tuh lewat terminal dengan cara mengetikkan PHP Artisan Make Controller, Mitra Controller. Nah, di sini sudah ada. Lalu saya untuk membuat tabelnya itu, jadi saya melakukan di terminal itu PHP Artisan Make Migration Create Tabel Mitra. Ini tuh untuk menampilkan migration baru yang akan dibuat di directory database. Nah, di sini. Sini juga saya sudah melakukannya dan ini dia codingannya. Nah, di sini ada tabel mitra ID-nya, lalu increment. Nah, di sini ada nama mitra, string, durasi karakter, alamat teks, dan label, email, string, unique, nomor telepon string, jenis kemitraan unknown, tanggal bergabung date. Nah, ini seperti yang diperintahkan tadi. Lalu, pada nah selanjutnya tidak lupa untuk menjalankan perintah PHP Artisan Migrate ini untuk menyimpan tabel ke database. Nah, tabel baru dengan nama mitra akan di-create secara otomatis. Nah, kemarin juga saya sudah melakukannya. Dapat kita lihat di larangan kita lihat apakah sudah ter-create atau belum tabel yang kita buat kemarin, yang kita buat. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah ada tabel mitra, berarti sudah berhasil di-create. Lanjut, itu untuk pembuatan modelsnya juga menggunakan terminal dengan mengetikkan PHP Artisan Make Model Mitra. Nah, di sini saya sudah melakukannya dan sudah ada foldernya di sini. Nah, di sini ada protected primary key-nya itu Mitra ID, lalu protected table ada Mitra ini nama tabelnya, lalu protected file label ada nama Mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin dan tanggal bergabung. Lalu uh, nah tidak lupa untuk membuat root pada Nah, tidak lupa untuk membuat root dan mengimport kelasnya. Nah, di sini saya sudah membuat rootnya dan juga saya sudah mengimport kelas dari Mitra Controller ini. Nah, pada pemanggilan view, di sini saya membuat lagi folder mitra dengan isi itu ada index, edit, dan create.php. Nah, di sini saya mengcopy isi dari folder pelanggan. Nah, di sini kita dapat melihat untuk menambahkan menu pelanggan pada bagian untuk menambahkan menu mitra pada bagian sidebar dengan menyalin kode seperti ini. Nah, di sini saya juga sudah menyalinkannya. Dengan menggantinya itu dengan nama tabel yang dibuat itu ada mitra. Nah, lalu di sini maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu item aktifnya itu dihapus, item milik dashboard itu dihapus agar tampilan servernya itu seperti ini nantinya, kayak yang lain itu gak aktif. Jadi yang aktif itu cuma ada di mitra. Karena di sini kita membuat tabel mitra. Nah, di sini seperti ini nantinya kayak, tapi yang aktifnya itu di mitra. Nah, lalu nah di sini juga saya sudah membuat edit blade PHP-nya. Kemitraan ini ada codingannya seperti ini. Lalu ini untuk menampilkan pesan data ini benar dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Lihat ini agar dapat menunjukkan checkbox. Lalu alamat, nama mitra. Nah, ini dia akan mendirect ke mitra store. Mitra store. Di sini
Nah, ini semua root yang sudah saya buat untuk tabel mitra. Nah, di sini. Lalu ini migrationnya. Terus di sini ada models. Lalu mitra controller. Nah, di sini indeksnya itu mitra all, return ke view, admin mitra index. Lalu ada public function create-nya, return ke mitra create. Lalu public function store itu request validasinya ada nama mitra, required string maksimal 200 itu karakter, lalu alamat enable string, emailnya required email, unique mitra email, lalu ada nomor telepon, required string, lalu jenis kemitraan, required in platinum gold silver, lalu tanggal bergabung itu level date, dan terakhir ada checkbox itu required for checkbox validation. Nah, mitra create request all, return redirect ke root mitra list with success, penambahan data mitra berhasil. Lalu ada public function edit. Nah, di sini ada data mitra find or fail, param 1, nah akan return view ke mitra edit. Lalu ada public function update, request validation, lalu buat ininya find or fail, dan ini seperti modul 7 tadi yang pada tabel pelanggan. Ini ada return redirect ke root mitra list, sukses dan data mitra berhasil. Lalu yang tadi ada public function destroy, ini untuk tombol hapus. Nah, ini penghapusan data berhasil. Nah, ini untuk edit. Nah, ini dashboard, itemnya itu harus dimatiin, aktifnya kita tinggalkan saja, aktifnya itu di mitra. Ini. Nah, kalau untuk grid kita tidak ada yang diaktifkan. Nah, seperti mereka itu tidak ada yang diaktifkan. Nah, sama. Kalau di grid juga aktifnya di mitra. Nah, kalau di pelanggan, itu di sidebar teks pelanggannya yang diaktifkan. Nah, ya. Nah, sudah lengkap semuanya. Mari kita lihat di outputnya. Belum ke dashboard. Nah, di sini sudah ada tabel mitra, dapat kita klik tabel mitranya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini saya sudah mengisinya. Ini ada nama mitra, ada alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal bergabung, aksi, actionnya ini ada edit dan ada hapus juga. Nah, di sini jenis kemitraannya itu ada gold, silver, dan platinum. Nah, di sini juga ada warna-warnanya. Nah, tadi warna-warnanya itu menggunakan ini. Platinum, batch info, terus gold ini. Nah, dapat dilihat di sini, ini dia sintaks untuk menampilkan warna pada platinum, gold, dan silver. Nah, kita lanjut ke kita tadi. Nah, kita sampai di sini untuk menambahkan data dari data mitra nih. Nah, di sini sudah ada kolom nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis mitra, tanggal bergabung. Dari sini dapat kita isi. Bagus. Di sini kita dapat memilih jenis kemitraannya, misalnya itu ada platinum, lalu di sini tanggal bergabung kita bisa pilih. Nah, di sini tampil checkbox seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini itu harus diklik checkboxnya. Jika tidak, dia akan menampilkan error. Nah, simpan. Nah, di sini sudah masuk. Dan ada flash data penambah data mitra berhasil. Nah, kita coba juga untuk mengeditnya. Ini kita edit, coba edit. Nah, ini kita ganti saja nama mitranya itu jadi yang kita edit cuma nama mitranya. Nah, data mitra berhasil. Nah, di sini juga kita coba untuk menghapus. Nah, di sini juga berhasil, itu akan menampilkan flash data penghapusan data mitra berhasil. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai modul 7 dan pembuatan data mitra. Sekian dari saya, semoga yang menonton video ini dapat mengerti dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.